underline. Omong dikit tapi nyelekit. Bersama Om Bob. Temukan di channel YouTube Om Bob Indonesia. Om Bob, Presiden Prabowo Subianto menyatakan dalam sebuah pidatonya akan memaafkan koruptor. Bagaimana Om Bob menggarisbawahi masalah ini? Setuju. Ya, setuju. Itu kan dimaafkan kalau uangnya dikembaliin kan? Betul. Ya, jadi secara sukarela mengembalikan uangnya itu kan ya seperti boleh dianggap bahwa dia itu sadar kalau dia itu telah mencuri uang negara dan saya sadar bahwa itu saya salah dan itu saya kembalikan. Ya, benar itu. Kalau bisa seperti itu terus benar ya. Nah, tapi masalahnya kan apa ada orang yang mau seperti itu? Yeah. Ya, diam-diam dikembaliin terus diampunin. Dan nanti kalau belakangan hari dicari-cari masalahnya lagi bagaimana? Kan berarti repot. Kemarin kamu nyuri, ya kan? Nyuri kalau udah dikembaliin, secara hukum kan nyurinya itu tetap nyuri kan, walaupun kerugiannya sudah nggak ada. Tapi kan moralnya itu nyuncuri. Kalau mencuri kan tetap harus dihukum. Jadi itikat dari Bapak Presiden Prabowo ini bagus. Ya, cuman masalahnya tidak sesederhana itu untuk memberi ampunan. Ya, maka kemarin ada wacana kan bahwa dalam waktu dekat ini akan dikeluarkan lagi tax amnesty jilid kesekian lagi ya, ketiga atau keempat, pokoknya tax amnesty. Nah, di sini kan memang ya tax amnesty yang pertama dan kedua itu belum menyelesaikan masalah karena dilihat masih banyak orang-orang yang dulu punya harta yang nggak tahu dari mana, masih belum mendeklarkan secara semuanya. Makanya sekarang kalau ada apa-apa masih ditanya, kamu bayarnya pajak berapa? Kekayaan kamu berapa? Ya, berarti kan kamu ada uang yang digelapkan laporannya, misalnya itu. Ya, bahkan sekarang kan kita tahu juga itu banyak anggota-anggota kementerian yang sekarang ini ada atau DPR, anggota DPR itu yang belum menyerahkan juga laporan kepemilikannya harta kan, sesuai dengan peraturan pemerintah. Nah, ini ada apa? Ya, karena memang kemungkinan itu harta-hartanya itu besar. Kalau kecil dilaporkan ya nggak apa-apa kan, udah nggak akan dicari masalah. Tapi kalau besar dipertanyakan, loh gaji kamu berapa? Sebulan gajinya 25 juta. Tapi kok kekayaanmu ada 30 atau 40 miliar dari mana? Misalnya begitu kan. Maka kalau lapor bisa jadi masalah. Maka laporannya setengah-setengah. Ya kan? Nah, maka tax amnesty nanti yang akan keluar, diharapkan keluar ya, itu memang tax amnesty yang kemungkinan adalah yang terakhir. Ya, jadi sekarang dengan adanya tax amnesty pertama, orang masih mikir ini tax amnesty-nya itu bener nggak? Jangan-jangan jebakan. Sudah ngaku terus diusut lagi. Kan bisa begitu, dulu-dulu begitu ya. Terus keluarlah tax amnesty kedua. Artinya bagi kemarin yang belum jujur 100%, diharapkan sekarang jujur dengan membayar pajaknya yang istimewa. Murah gitu ya. Nah, karena sudah tax amnesty 1 dan 2, ternyata tidak ada kejadian. Orang diperiksa pajaknya, kewajiban pajaknya berhubung dia telah melakukan tax amnesty 2 atau 1, maka kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah itu menjadi bagus. Jadi kalau ada tax amnesty ketiga, pasti diharapkan orang yang masih menggelapkan kekayaannya itu mau mendeklar karena dia udah yakin 1 dan 2 itu nggak ada masalah, ya mestinya udah oke lah. Pemerintah nggak mungkin mencari masalah kepada orang yang sudah mendeklar tax amnesty jilid ketiga nanti. Diharapkan lebih banyak. Nah, yang perlu ditekankan oleh presiden atau aparat itu adalah tax amnesty ketiga ini adalah merupakan tax amnesty yang terakhir, misalnya seperti itu. Jadi harap semua itu melaporkan hartanya secara jujur, toh bayarnya juga tidak segila pajak sekarang yang 35 atau 40% itu. Lah harusnya ngaku saja sekarang dengan
membayar tebusan tadi itu kan, tebus dosa kah ya, sadar kalau saya ini uangnya dulu dari korupsi atau tidak ya. Nah ini kan harta dari mana sumbernya tidak diusut loh. Kamu ngaku aja punya duit berapa yang belum saya laporkan, dan saya bayar pajaknya, pajak pengampunan tadi itu yang murah, selesai sudah. Kalau ini sudah selesai, kan berarti ya tadi itu pemerintah termasuk aparatnya bisa menjalankan fungsi sebagai tidak korupsi. Orang-orang KPK yang mungkin juga punya harta belum dilaporkan sekarang menjadi bersih. Sapunya KPK itu menjadi sapu yang bersih. Jadi kalau mau nyapu yang tanah-tanah yang kotor tuh ya akan bersih gitu kan. Nah, dengan catatan kalau sekarang sudah diampuni masih berani korupsi, jangan salahkan pemerintah kalau akan mengetapkan hukuman korupsi yang paling ketat. Jadi penyelewengan, penyuapan, gratifikasi, barang itu kalau ketahuan akan dihukum berat. Ya karena kamu udah dikasih kesempatan mengampunkan, sekarang masih kok diulang lagi. Ya penyakit korupsinya diulang lagi. Kan ini nggak boleh. Nah, kalau ini bisa terjadi dengan betul dan harapannya memang teks amnesti jilid 3 itu keluar dengan kata-kata teks amnesti yang terakhir, sejak teks amnesti ini selesai, maka kalau ada orang yang berani korupsi, berani terima gratifikasi yang enggak kurang seperti itu, akan dihukum seberat-beratnya. Nah, kalau udah seperti ini, ya tugas pemerintah mungkin KPK harus menunjukkan kerja yang benar. Jadi begitu ada yang korupsi, begitu ada yang betul-betul menerima gratifikasi macam-macam tadi itu, ya ditunjukkan kalau memang itu dihukum berat. Nah ini citra pemerintah pasti bahkan bagus, dan negara tidak terjadi lagi pemborosan, bocor-bocor anggaran, semuanya akan menjadi semut. Jadi kita dukung teks amnesty harus segera diluncurkan. Oh, jadi begitu ya Om Bob. Jelas deh sekarang. Terima kasih Om Bob untuk waktunya. Sampai ketemu lagi di waktu yang akan datang. Saran dan masukan WhatsApp ke 0878 5590 7788. Underline. Omong dikit tapi nyelekit. Bersama Om Bob. Jika Anda suka dengan channel ini, jangan lupa subscribe, like, dan komen.